てっぺん目指して飛んでやるよ。Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini saya akan bahas manga Cross. Ya lumayan lama juga sih, saya baru melanjutkan part terbarunya sih. Ya mudah-mudahan di minggu depan saya bisa upload lagi manga Cross ya. Dan juga untuk The Revenger mungkin saya pending dulu. Dan saya kumpulkan banyak chapter sih, jadi biar enak bahasnya. Kalau satu chapter, dua chapter saya rasa kurang sih. Oke lah, daripada berbasa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Sesuai dengan lanjutan dari part sebelumnya, di mana pertarungan Maru melawan Osamu. Panel manga memperlihatkan pertarungan Osamu melawan Maru masih berlanjut, di mana Maru melakukan serangan langsung ke Osamu dengan memukulnya. Namun pukulan dari Maru itu bisa dihindari oleh Osamu. Tidak cuma menghindar, namun Osamu bergerak cepat dan langsung melayangkan pukulan keras ke Maru. Pertarungan mereka sangat sengit. Dari dua sisi saling menunjukkan kemampuan masing-masing. Dan pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Maru, di mana Osamu mengakui bahwa dirinya telah kalah. Tiba-tiba pada saat itu Kaku muncul dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Terlihat ada yang berbeda dari penampilan Kaku, di mana dia menggunakan sebuah topi. Karena penampilannya yang berbeda, di sana Maru pun bertanya, kenapa Kaku menggunakan topi? Karena pertanyaan itu, akhirnya Kaku pun membuka topinya. Saat membuka topinya, semua orang kaget karena Kaku baru saja memotong rambutnya, di mana pada bagian belakang rambutnya bertuliskan Cinta Maruchan. Semua orang yang ada di sana kaget melihat hal yang dilakukan oleh Kaku, yaitu sesuatu hal yang bodoh. Namun berbeda dengan semua orang, Maru malah mengatakan bahwa Kaku sangat keren. Setelah pertarungan Maru melawan Osamu, serta Kaku menunjukkan rambut barunya, mereka pun pergi ke sebuah supermarket. Di sana Maru dan Kaku menjelaskan bahwa mereka dari aliansi Kurotaki dan pemimpin mereka adalah orang yang bernama Bulldog. Setelah mereka berbincang, akhirnya Maru pun mengajak Osamu untuk bertemu dengan Bulldog. SMA Perdagangan Takiya, suasana sekolah yang ramai, di mana kedatangan Maru dan Kaku, Osamu, dan juga Chiaki disambut oleh orang-orang yang ada di sekolah. Tampak dari kejauhan, seseorang sedang duduk, dan orang itu adalah Bulldog. Sambil memandang ke arah Osamu dan Chiaki, Bulldog berkata, "Jadi kau Osamu ya? Namaku juga Osamu, atau lebih tepatnya Furukawa Osamu. Tapi semua orang memanggilku dengan sebutan Bulldog. Jadi kau bisa memanggilku begitu juga Osamu?" Di sisi Osamu, setelah melihat Bulldog dan mendengar perkataan dari Bulldog, seketika itu Osamu pun meneteskan keringatnya dan menjadi gugup, serta berkata di dalam hatinya, seperti yang dikatakan oleh Maru dan Kaku, "Hanya melihat, cukup untukku percaya bahwa dia memang cocok untuk menjadi seorang pemimpin." Setelah itu Osamu berkata, "Siapakah orang yang terkuat di sini? Apakah itu kau Bulldog?" Mendengar Osamu berkata seperti itu, Bulldog pun menyuruh anak buahnya untuk menjelaskan tentang orang-orang yang terkuat di kota ini, serta situasi yang terjadi. Sekolah perindustrian Kurosaki, ada Maru dan Kaku. Lalu sekolah perdagangan ada Bulldog. Selanjutnya ada Yagisawa Akira dari SMA Sukamoto. Lalu Hirajima Shigo dari sekolah perindustrian Nanamori. Setelah itu SMA Aida mempunyai Ryohei. Lalu sekolah terbesar di sisi timur yaitu Susuran. Dan tidak peduli kau menyangkalnya, orang yang menguasai Susuran adalah Boya Harumichi. Dan orang yang bersembunyi di balik bayangan Boya ada trio Ebisuka. Dan kau jangan lupa, orang yang disebut sebagai yang terkuat dalam sejarah sekolah yaitu Rindaman. Lalu ada Ryujin, disebutlah dikalahkan oleh Boya. Malam hari, di mana Osamu dan Chiaki berjalan bersama. Di sana Osamu berkata kepada Chiaki, "Si Bulldog itu keren. Tidakkah aku berpikir sama Chiaki?" Mendengar yang dikatakan oleh Osamu, Chiaki pun menjawab, dia tak takut sedikit pun, dan dia punya sesuatu yang misterius.
Setelah Chiaki berkata seperti itu, Osamu pun menjawab, hanya sekali melihatnya, aku bisa menilai. Aku tidak bisa mengatakan dalam kata-kata, tapi dia itu keren. Sambil memandang ke arah kota, Osamu melanjutkan perkataannya. Kupikir aman mengucapkannya. Orang itu akan mengontrol kota ini. Mungkin lebih. Seperti prediksi Osamu, Bulldog nantinya akan membuat nama Kurotaki Aliansi diketahui seluruh negeri. Maru dan Kaku serta Osamu dan Chiaki akan mendukung Bulldog dan meminjamkan kekuatannya untuk mewujudkan itu. Dan juga ada seorang lagi, orang yang terikat hubungan pertemanan dengan Bulldog, serta yang sangat mempercayai Bulldog, yaitu Boya Harumichi. Di sebuah taman, terlihat ada seseorang yang tertidur di bangku taman, dan orang itu adalah Boya Harumichi. Di sebuah tempat yang gelap, terlihat ada Maru dan Kaku sedang memberikan arahan kepada anak buahnya. Di sana Maru berkata, jika sekolah Sukamoto dan sekolah perindustrian Nanamori bergabung, kekuatan mereka melebihi angka kita. Namun mereka memilih 1 lawan 1, dan ada sesuatu hal yang mencurigakan. Setelah itu Kaku juga berkata, ditambah lagi, mereka yang memutuskan waktu dan tempat, mereka percaya diri sekali, dan ini sudah tidak benar. Pertarungan 2 hari lagi. Kalian harus mencari informasi tentang mereka. Ternyata Maru dan Kaku serta anak buahnya sedang berada di sebuah pipa proyek. Pada hari itu, penyelidikan di sekolah Sukamoto dan sekolah perindustrian Nanamori segera dilaksanakan. Di sebuah tempat, terlihat Hirajima Shigo dari sekolah Nanamori bertemu dengan Yagisawa Akira. Di sana mereka membicarakan tentang pertempuran yang akan terjadi dengan Kurotaki Aliansi, atau lebih tepatnya dengan Bulldog. Saat Hirajima dan Akira mengobrol, tiba-tiba dari arah kejauhan muncul 2 orang yang berbadan besar. Terlihat di sana Hirajima yang kaget dengan kemunculan 2 orang tersebut. Berbeda dengan Hirajima, Akira sedikit tersenyum dengan kemunculan 2 orang tersebut. Di sana Hirajima berkata, "Hei, siapa mereka? Apakah mereka pegulat profesional?" Mendengar yang dikatakan oleh Hirajima, Akira menjawab, "Mereka isi bersaudara. Mereka adalah sepupuku. Mereka baru saja datang. Takeshi adalah kakaknya, dia seumuran dengan kita. Dan adiknya adalah Tsuyoshi. Mereka berdua terkenal dari daerah selatan sebagai petinggi dari Invisible Rat. Mereka ini takkan kalah dari Bulldog." Mendengar yang dikatakan oleh Akira, Hirajima pun berkata, "Para petinggi geng motor daerah selatan. Apa yang ingin mereka lakukan di sini?" Terlihat di sana, Takeshi berkata, "Bodoh amat. Kami di sini sekarang dan tinggal di sini. Serta senang bertemu denganmu teman Akira. Adikku, Tsuyoshi ini akan mengurus Bulldog." Sabtu jam 3 sore di kuil Gokoku. Aliansi Kurotaki melawan aliansi Sukamoto dan Nanamori. Berita ini tersebar seperti api yang membara. Sekolah susuran. Di atap sekolah, terlihat di sana Yasuda mengajak teman-temannya untuk melihat pertarungan Bulldog. Di sana Hiromi berkata, "Baiklah, lagi pula tak ada yang dilakukan di susuran akhir-akhir ini. Ayo buang waktu dengan melihat pertarungan Bulldog." Terlihat di sana ada Boya yang sedang bermain kartu bersama dengan Mako. Karena dalam permainan kartu itu, Mako yang menang dan Boya yang kalah. Boya pun emosi dan membuat Mako terjatuh. Seperti biasa, Mako dan Boya pun bertengkar. Di sebuah taman, terlihat ada Takeshi dan adiknya, yaitu Tsuyoshi. Di sana Tsuyoshi berkata, "Bro, yakin kita tidak bilang sejujurnya kepada Akira?" Mendengar yang dikatakan oleh Tsuyoshi, Takeshi pun menjawab, "Kenapa kita harus melakukan itu? Apa yang harus kita katakan padanya? Rats itu grup terkuat di selatan. Dikalahkan oleh 5 orang saja. Apa kau akan bilang kepadanya kalau kita nyaris mati?" Setelah itu, Tsuyoshi berkata, "Tapi itu kenyataan. Kita yang selamat dari 100 kekuatan tim, dan itu sangat menjijikan." Terlihat di sana, Takeshi sedikit emosi setelah mendengar yang dikatakan oleh Tsuyoshi. Dan perlahan Takeshi menjelaskan pelan-pelan ke Tsuyoshi, "Lagi pula, kita akan menaklukkan tempat ini juga. Kita harus menggunakan kesempatan yang kita dapat dari organisasi lain. Akan kita sepakati mereka nanti.
Dan kau harus taklukkan bulldog itu, atau siapapun namanya. Mengerti, Tsuyoshi? Terlihat di sana, ternyata anggota dari Kurotaki Aliansi mengetahui bahwa pihak musuh akan menggunakan orang yang memiliki badan yang besar untuk melawan bulldog. Di sana dia menjelaskan kepada Maru dan Kaku kalau dia sudah memberitahukan ini kepada bulldog. Tapi bulldog tidak peduli dan bulldog tetap melawan mereka. Tiba waktunya, di kuil Gokoku terlihat banyak orang yang berkumpul, di mana semua orang itu akan menonton pertarungan antara Kurotaki Aliansi melawan Tsukamoto dan Nanamori. Terlihat di sana juga ada Osamu dan Chiaki, serta teman-teman mereka yang ikut menonton pertarungan bulldog. Pada saat itu, muncul siswa-siswa dari sekolah Tsukamoto dan Nanamori, di mana kemunculan mereka membuat semua orang yang ada di sana memandang ke arah mereka. Tiba-tiba beberapa orang terdiam, di mana dari kejauhan muncul siswa-siswa susuran, di mana yang berjalan di depan adalah Hiromi. Di sana Osamu setelah melihat susuran, dia berkata, "Aku dari kota sebelah. Ayo kasih tahu aku, yang mana namanya Boya?" Di sana Osamu hanya mengetahui bahwa Boya memiliki rambut yang berwarna pirang. Dari arah kejauhan muncullah Kurotaki Aliansi, di mana di sana bulldog yang berjalan di depan dan berkata, "Maaf, kami telat." Di tempat lain terlihat Boya yang sedang duduk dan memegang sebuah kunci. Sambil memandang ke arah kunci yang dia pegang, Boya berkata, "Sial, aku tak ingat aku punya kunci. Tapi di mana aku tinggalkan skuternya? Aku harap mereka belum memulainya." Karena Boya yang bingung dan lupa, pada akhirnya Boya berjalan kaki. Serta Boya juga berpikir, apakah dia akan pergi ke sana atau pulang saja ke rumah. Tapi saat Boya memikirkan itu, dari arah kejauhan terlihat beberapa orang yang mengendarai sepeda motor. Dengan gaya konyolnya, Boya pun menyuruh mereka untuk berhenti. Dan ternyata orang yang mengendarai motor itu adalah TVOA. Di sana Boya berkata, "Kebetulan sekali Ryushin. Apa kalian mau menuju ke tempat pertarungan bulldog? Jika seperti itu, aku bonceng denganmu ya." Dengan wajah yang sedikit tersenyum, Ryushin berkata, "Baiklah, ayo naik." Boya dan TVOA pergi bersama menuju ke tempat pertarungan bulldog. Di tempat pertarungan terlihat bulldog yang sudah siap untuk melakukan pertarungan. Dan bulldog berkata, "Silakan dimulai, siapa lawanku?" Mendengar yang dikatakan oleh bulldog, Akira pun berkata, "Tsuyoshi." Dan muncullah seorang pria yang berbadan besar di hadapan bulldog. Kemunculan dari Tsuyoshi itu membuat bulldog kaget, karena badan yang dimiliki oleh Tsuyoshi sangatlah besar. Walaupun awalnya bulldog kaget dengan lawan yang memiliki badan yang besar, namun pada akhirnya bulldog pun mulai serius di pertarungan ini. Pertarungan antara bulldog melawan Tsuyoshi, di mana Tsuyoshi langsung melayangkan pukulan keras ke pipi bulldog. Pukulan itu membuat bulldog terpental cukup jauh. Tidak berhenti di sana, Tsuyoshi bergerak cepat ke arah bulldog. Namun dari sisi bulldog, di mana dia melihat lawan yang berlari ke arahnya, bulldog pun langsung terbangun dan langsung melompat diri ke arah Tsuyoshi. Namun yang dilakukan bulldog itu percuma, karena badan lawannya yang terlalu besar, sehingga lawannya sama sekali tidak terjatuh. Malah di sana bulldoglah yang kembali menerima serangan dari Tsuyoshi. Bulldog dihajar habis-habisan oleh Tsuyoshi, namun bulldog tidak menyerah, dan bulldog kembali berlari ke arah Tsuyoshi. Hingga pada akhirnya, bulldog dihajar habis-habisan oleh Tsuyoshi. Semua orang yang ada di sana hanya bisa terdiam melihat pertarungan, di mana pertarungan itu bulldog dihajar habis-habisan oleh Tsuyoshi. Pada saat Tsuyoshi akan melayangkan pukulan ke bulldog, terlihat bulldog bisa menangkisnya. Bukan cuma menangkis, tapi bulldog langsung melayangkan pukulan ke arah wajah Tsuyoshi. Pukulan dari bulldog itu membuat Tsuyoshi langsung terpental, dan semua orang yang ada di sana heran karena bulldog berhasil melayangkan pukulan ke Tsuyoshi yang memiliki badan lebih besar darinya. Sedangkan di sisi Tsuyoshi yang sudah menerima pukulan keras dari bulldog, dia sangat kesal dan langsung menendang sebuah pohon di sebelahnya. Tendangan dari Tsuyoshi itu membuat pohon itu langsung terjatuh. Bulldog yang melihat aksi dari Tsuyoshi itu tidak mau kalah, di mana dia berjalan ke arah pohon dan langsung memukul pohon dengan tangan kosong sekuat tenaga. Semua orang langsung terdiam melihat hal yang dilakukan oleh bulldog. Sedangkan di sisi bulldog, dia kesakitan karena melakukan pukulan keras ke arah batang pohon. Pertarungan dimulai. Berbeda dengan sebelumnya, di mana bulldog yang terus dihajar oleh Tsuyoshi,
Namun sekarang pertarungan bisa dikatakan imbang. Bulldog dan Sioshi saling menyerang satu sama lain. Orang-orang yang menonton pertarungan tersebut hanya bisa terdiam. Meskipun Bulldog kalah di dalam pertarungan ini, tidak ada yang akan meninggalkan Kurotaki Aliansi, malah ikatan mereka akan semakin kuat. Pertarungan antara Bulldog melawan Sioshi pun terhenti, di mana Bulldog dan Sioshi terkapar satu sama lain. Tiba-tiba dari arah kejauhan seseorang berkata, "Sobat, kau ngapain tidur di tempat kayak gitu? Itu kealasan kau selalu ditolak cewek, dasar bodoh. Aku akan mengajarmu cara menjadi pria sejati. Jadi bangunlah Bulldog." Dan orang yang berkata itu adalah Boya, di mana Boya yang datang bersama dengan TVOA. Melihat kehadiran Boya di sana, semua orang menjadi kaget karena kemunculan Boya bersama dengan TVOA. Osamu yang melihat Boya sangat kaget karena dia terus-terusan ingin tahu siapa Boya Harumichi. Dan ternyata Boya yang dia cari-cari adalah orang yang dia lawan sebelumnya di taman. Kembali ke pertarungan, di mana Bulldog yang mendengar suara Boya serta melihat sobatnya di sana, perlahan Bulldog kembali bangun dan berkata, "Aku jelas baik-baik saja, akulah pemenangnya." Aliansi Kurotaki pun berteriak keras karena kemenangan Bulldog di pertarungan tersebut. Di sisi Boya, dia berkata, "Takkan bisa jadi sobatku jika tak seperti itu." Lalu Ryushin berkata, "Kau sobatan dengan dia." Mendengar yang dikatakan oleh Ryushin, Boya berkata, "Iya, dia berbeda dengan yang lain." Saat asik berbincang dengan Ryushin, terlihat Osamu dan Chiaki berjalan ke arah Boya. Melihat ada Osamu dan Chiaki di dekatnya, Boya pun berkata, "Kalian berdua, ya waktu itu bukan? Aku ingat sekarang di mana aku tinggalkan skuterku." Lalu Boya pun berkata kepada Ryushin, "Hei Ryushin, bisakah kau ikut denganku? Bisa kan?" Boya dan Ryushin pun pergi. てっぺん目指して飛んでやるよ。 Pembahasan manga cross atau alur cerita manga cross akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Serta saya juga mohon maaf bila beberapa saat ini saya agak sibuk sih, jadi belum sempat untuk bikin beberapa alur cerita dari manga sih. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mau stay di channel ini walaupun untuk updatean video-videonya sih rada-rada macet sih. Ya mudah-mudahan tahun depan saya bisa fokus untuk bikin konten yang lebih bagus daripada tahun ini ya. Jadi nyalakan rokok surya Anda dan saya ucapkan selamat tinggal. Bukan selamat tinggal sih, sampai berjumpa lagi, bye bye.